Halo, selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 31 Oktober 2022. Pemirsa, informasi pertama pada pagi hari ini datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong Kementerian Kesehatan untuk lebih maksimal dalam pencegahan penyakit menular pada anak dengan cara menggiatkan imunisasi. Pelaksanaan imunisasi harus sampai ke pelosok-pelosok tanah air untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak. Untuk menekan angka penularan penyakit menular yang dapat merenggut nyawa anak-anak sebagai kelompok rentan risiko penularan penyakit, peningkatan penyebaran angka imunisasi di seluruh pelosok di 34 kabupaten di Indonesia perlu ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI, Ratu Ngadu Bonuwula, saat rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan terkait peta jalan penanganan penyakit menular, pelaksanaan bulan vaksin anak, dan peningkatan kualitas RSUP vertikal. Ia menyebutkan bentuk pencegahan melalui imunisasi perlu ditingkatkan, mengingat selama 2 tahun pandemi, angka imunisasi anak sempat mengalami penurunan drastis. Hal ini harus menjadi perhatian Kementerian Kesehatan sebagai bentuk mitigasi untuk mencegah kejadian luar biasa terhadap munculnya penyakit menular baru. Sehingga memang hari ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan genjot untuk melakukan imunisasi agar bisa memberikan imunisasi lengkap kepada anak-anak yang kemarin tidak sempat mendapatkan imunisasi. Jadi dengan mencanangkan bulan imunisasi anak nasional, ini dicanangkan oleh kementerian dan dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia. Dan memang cukup ada peningkatan angka vaksinasi kepada anak-anak. Tapi kita tidak bisa merasa cukup dengan yang ada hari ini. Kita harus memang menggenjot sehingga betul-betul di seluruh Indonesia sampai ke pelosok di 34 provinsi anak-anak Indonesia itu mendapatkan imunisasi yang lengkap. Masyarakat pun diimbau untuk melengkapi imunisasi anak demi meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi dari penyakit seperti diare dan hepatitis maupun penyakit lainnya yang berdampak luas. Raihan dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sektor ekonomi kreatif Indonesia saat ini tengah berkembang pesat. Nah, menanggapi hal tersebut, Komisi 10 DPR RI mendorong semua stakeholders untuk mengawal realisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif agar sektor tersebut dapat berkembang optimal dan melindungi para pelaku kreatif di Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan ekonomi kreatif dengan mengawal secara ketat realisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, karena sektor ekonomi kreatif berpotensi besar menyumbang pendapatan negara. Sektor ekonomi kreatif Indonesia sedang berkembang pesat. Data Kemenparekraf atau Baparekraf menunjukkan saat ini sektor ekonomi kreatif berkontribusi pada produk domestik bruto nasional sebesar 7,8%. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mendorong semua pihak untuk ikut mengawal secara ketat realisasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif agar kebijakan pemerintah di bidang ekonomi kreatif dapat mengembangkan sektor tersebut secara maksimal. Realisasi dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang 24 2019, ini juga harus secara rigid dan dikawal karena masyarakat kita lagi kesulitan. Kalau kemudian hanya mengandalkan pariwisata, ini agak berat. Ke destinasi wisata, ini apalagi naik BBM dan sebagainya, sangat berat. Orang yang berwisata juga mungkin bisa saja menjadi berkurang karena transportasi naik dan seterusnya. Oleh karenanya, ini kebetulan pariwisata digabung dengan ekonomi kreatif. Nah, kalau ekonomi kreatifnya didorong, dibantu, masyarakat akan bergairah. Mudah-mudahan bisa mengatasi problematika yang sangat berat. Undang-Undang Ekonomi Kreatif mengatur 7 poin penting, di antaranya pengaturan ekonomi kreatif dari hulu ke hilir, pemberian insentif untuk pelaku ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas atau badan layanan umum sebagai pelayanan bagi pelaku ekonomi kreatif, dan kekayaan intelektual. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Kepegawaian Negara untuk membuat database ASN di seluruh Indonesia, baik PNS maupun P3K. Dan informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Komisi 2 DPR RI mendorong BKN untuk memiliki data terkait kemampuan ASN. Selain itu, pemirsa, Komisi 2 juga meminta agar BKN membuat mekanisme karir ASN yang lebih fleksibel, di mana ASN yang memiliki kemampuan dan jiwa kepemimpinan yang tinggi dapat naik pangkat tanpa harus menunggu lama. Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuat database ASN di seluruh Indonesia, baik PNS maupun P3K, agar ASN dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kepala BKN dan stakeholder lain, Komisi 2 DPR RI mendorong BKN memiliki data terkait skill dan kemampuan ASN. Diharapkan dengan adanya database ini, ASN dapat dipetakan sesuai dengan kemampuannya yang nantinya akan mengoptimalkan kinerja lembaga. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menambahkan, dengan adanya talent pool database ASN, pimpinan instansi dapat mengetahui sejauh mana kemampuan pegawainya. Menurut saya ini baik sekali karena kita memang harus punya database di Indonesia ini seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K. Orang ini kira-kira kapasitasnya gimana? Lalu berdasarkan itu pimpinan bisa mengambil kebijakan, dia cocoknya untuk apa. Kalau memang kapasitasnya rendah, maka intervensinya kan tentu ada pelatihan, diklat, dan seterusnya. Tapi kalau memang dia pangkatnya rendah tapi sebetulnya kapasitasnya bagus, maka kita juga perlu pikirkan bagaimana kemudian ada lonjakan-lonjakan karir orang-orang seperti ini. Agar mereka, anak-anak muda terutama itu tidak hopeless. Harus menunggu kenaikan pangkat berjenjang dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu, Komisi 2 juga meminta agar BKN membuat mekanisme karir ASN yang lebih fleksibel, di mana ASN yang memiliki kemampuan dan jiwa kepemimpinan tinggi bisa naik pangkat tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Ken dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia pada tahun 2021, ternyata hampir seperempat jumlah balita yang ada di Indonesia mengalami stunting. Oleh karena itu, Komisi 9 DPR RI menilai perlu adanya konsistensi dan sinergi dari seluruh stakeholders untuk menurunkan angka stunting pada anak di Indonesia. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia tahun 2021, jumlah penderita stunting di Indonesia mencapai 24,4%, atau hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai perlu konsistensi dan sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia. Nur Yassin mengapresiasi target pemerintah untuk menurunkan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Upaya menurunkan jumlah balita yang kurang gizi sebagai salah satu penyebab stunting harus terus dilakukan pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Nur Yassin, upaya tersebut bisa melalui kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk pemenuhan gizi para balita, terutama dari keluarga tidak mampu. Di sisi lain, Nur Yassin mengingatkan perlunya kesadaran masyarakat, terutama para ibu, untuk mengikuti anjuran dan program pemerintah untuk mengantisipasi stunting. Stunting ini jadi bagian yang paling sangat penting karena angka stunting kita masih tinggi, sangat menyedihkan lah. Di 10 negara ASEAN, Indonesia itu nomor 9 stunting. Jadi memalukan sekali. Nomor 9, hampir nomor buncit. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena pengalaman saya turun ke beberapa daerah seluruh Indonesia, ada juga kabupaten atau kota yang stuntingnya di 1 digit saat ini, artinya sudah di atas target. Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes menyebutkan sebanyak 23% stunting di Indonesia terjadi pada saat bayi di kandungan dan 77% setelah lahir. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, ancaman resesi global di tahun 2023 sudah di depan mata. DPR RI menghimbau masyarakat Indonesia agar tidak panik menghadapi resesi global, dan juga DPR RI optimis Indonesia bisa bertahan menghadapi ancaman resesi global karena Indonesia memiliki pengalaman melewati krisis ekonomi dan juga memiliki sumber daya serta potensi untuk menopang perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mengingatkan akan ancaman resesi global di tahun 2023. Sejumlah negara bahkan sudah mengalami inflasi yang tinggi. Anggota Badan Anggaran DPR RI mengimbau dampak resesi global terhadap perekonomian Indonesia harus disikapi secara hati-hati. Ratna Juwita meminta masyarakat Indonesia jangan panik terhadap ancaman resesi global karena akan memicu keinginan membeli bahan primer dan sekunder secara berlebihan. Hal tersebut justru memicu harga pasar domestik menjadi tinggi. Akibatnya, keuangan dalam negeri tidak stabil. Ratna optimis Indonesia bisa bertahan menghadapi ancaman resesi global karena Indonesia sudah punya pengalaman melewati krisis ekonomi maupun sumber daya dan potensi untuk menopang perekonomian nasional. Kondisi perekonomian secara global yang pasti juga akan berdampak pada perekonomian kita secara nasional, tapi saya berharap seluruh warga masyarakat tetap tenang. Kita memang harus lebih berhati-hati dalam mengatur segala macam pengeluaran, namun tidak perlu risau, apalagi sampai terjadi panic buying yang akan mengakibatkan semakin carut-marutnya kondisi perdagangan di dalam negeri begitu. Kementerian Perekonomian bisa segera mengantisipasi ya, apa yang bisa diberikan pemerintah untuk bisa membantu menjaga daya beli masyarakat. Ratna Juwita juga meminta pemerintah melakukan antisipasi untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok, mengingat masyarakat Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, program-program perlindungan sosial perlu tetap dijalankan untuk membantu masyarakat melakukan kegiatan perekonomian. Dari Jawa Timur, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET saat ini jalan di tempat akibat komitmen pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mempercepat penerapan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, negara-negara di dunia terus berlomba untuk beralih dari penggunaan energi fosil dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan tak terkecuali Indonesia. Namun, pengembangan energi baru dan terbarukan di tanah air ini kerap menemui berbagai kendala. Nah, pemirsa, DPR sendiri memberikan dukungan penuh dalam pengembangan energi baru terbarukan dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET yang menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Nah, namun di sini Alfat dan juga pemirsa, sayangnya penyelesaian rancangan Undang-Undang EBET ini dinilai lamban karena pemerintah hingga saat ini belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR sehingga pembahasannya masih mandek alias jalan di tempat. Nah, pemirsa, seperti apa informasinya? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto menjelaskan, transisi energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBET menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian serius negara dunia, termasuk Indonesia. Potensi cadangan batubara yang cukup melimpah membuat negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya fosil ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Padahal menurutnya, sebagai jenis energi fosil, batubara sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih dengan cara mengolah batubara menjadi dimethyl ether atau DME. Oleh karena itu, Sugeng mendorong agar produsen batubara dapat mengembangkan sumber energi bersih, mengingat pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batubara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batubara. Kita sudah komitmen ada namanya net zero emission di tahun 2060. Sehingga pemanfaatan energi fosil termasuk batubara ini harus segera dilakukan skema atau metode-metode lain. Tidak lagi nanti batubara menjadi energi primer langsung yang dibakar untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik seperti hari ini. Terlebih kalau kita lihat dari sisi energi baru terbarukan sebagaimana menjadi keharusan ke depan. Kita sekarang di tingkat kelistrikan baru mencapai kurang lebih 11,8 sampai 12% saja yang itu adalah energi baru, energi terbarukan. Yang 88% artinya itu masih fosil yang terdiri dari batu bara, minyak dan gas.
Sejatinya, DPR RI terus melakukan upaya untuk mewujudkan penerapan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya dengan menjajaki kerjasama dengan Parlemen Jerman yang telah lebih dahulu memanfaatkan EBET di negaranya. DPR menilai perlu dilakukan kerjasama yang lebih serius di bidang energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, berharap akan ada peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dalam mewujudkan implementasi energi yang ramah lingkungan yang dapat menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Jerman bisa apa saja untuk melindungi bumi dan Paris Agreement. Saya pikir ini mungkin mulai kooperasi yang lebih dalam antara dua parlemen Indonesia dan Jerman. Bahkan dalam gelaran Forum Parlemen Dunia atau IPU di Rwanda, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan bilateral meeting dengan delegasi Kanada. Pertemuan ini membahas peningkatan investasi, perdagangan, khususnya pemanfaatan teknologi EBET antara Indonesia-Kanada. Mereka juga memiliki teknologi yang baik untuk penanganan pengelolaan renewable energy atau membangun dari sisi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain juga kita expertise know-how dari mereka juga kita ingin dapatkan dari sisi kerjasamanya. Dan di samping itu juga kita membahas tentang isu yang berhubungan pencapaian net zero di Indonesia maupun di Kanada. Jadi basically hal utama yang kita sampaikan adalah sama-sama kedua negara melihat pentingnya bagaimana untuk mencapai net zero. Kita Indonesia punya komitmen net zero di tahun 2060 atau sebelumnya, dan Kanada juga memiliki satu komitmen yang sama. Untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan di Indonesia, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Pasalnya, pemerintah telah melewati batas waktu 60 hari untuk menyerahkan DIM RUU EBET kepada DPR RI. Kami sebagai DPR yang juga fungsinya adalah fungsi mengawasi, pengawasan, tidak signifikan perkembangan renewable energy. Tetap fosil yang mendominasi sistem energi kita. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Kalau kita katakan prihatin sekali, saya sebagai Ketua Komisi 7 katakan kecewa. Saya harus katakan kecewa. Kenapa belum juga keluar DIM daftar isian negara. Pembahasan RUU EBET saat ini jalan di tempat akibat komitmen pemerintah yang dinilai kurang serius dalam mempercepat penerapan EBET di Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 berharap pemerintah benar-benar serius untuk mewujudkan EBET dan segera menyiapkan ekosistem yang kondusif untuk masuknya energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, semoga dengan tadi transformasi dari energi baru terbarukan yang dinilai jalan di tempat bisa segera digejot atau dikebut ya Elisa. Betul sekali, semoga juga apa yang sudah dilakukan oleh DPR ini bisa berkaca dan jadi pedoman juga panduan untuk lembaga maupun instansi negara lainnya, Alfat. Betul sekali Elisa, dan selanjutnya kami akan ajak pemirsa nih ke salah satu gunung tertinggi di Indonesia sekaligus berpredikat terindah di wilayah Indonesia bagian timur. Dan tentunya pemirsa penasaran bukan gunung apa yang dimaksud oleh Alfat. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Gunung Rinjani yang namanya ini diambil dari nama Dewi Rinjani. Ini merupakan salah satu jajaran gunung terindah nih Alfat yang ada di Indonesia. Nah Elisa juga katanya nih Gunung Rinjani yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat terkenal memiliki panorama yang sangat indah dan juga sungguh memikat. Waduh, nah tanpa berlama-lama lagi nih Alfat dan juga pemirsa, kami akan sajikan untuk Anda keindahan Gunung Rinjani dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak. Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, mulai esok hari yakni hari Selasa di 1 November 2022, DPR RI akan kembali memasuki masa sidang yang akan dibuka dengan rapat paripurna esok hari.
Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai